ya, cara meninjau untuk informasi. Shalom semua anak-anak, selamat datang di SMP. Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Senang sekali kita sekarang sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Juga kelas 7 saat ini sedang mengikuti MPLS atau MOS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Metodenya kita online anak-anak sekalian ya. Kenapa? Kita tahu bahwa di luar sana sedang ada pandemi atau masa tanggap darurat COVID-19. Anak-anak sekalian diharapkan bisa stay at home, tetap tinggal di rumah supaya menghindari ya tempat-tempat yang potensial penyebaran virus begitu ya. Saya juga doakan kepada anak-anak sekalian dan beserta anggota keluarga yang lain tetap ada di rumah. Juga saya doakan senantiasa sehat. Tuhan memberkati dan melindungi kita lewat kuasanya, kuasa darah Tuhan yang ajaib, supaya kita dilalukan dari segala sakit penyakit ya. Juga tidak lupa kita juga berdoa supaya masa pandemi ini berlalu, dilalukan oleh kuasa daripada Tuhan, sehingga kita bisa kembali ke sekolah seperti sedia kala ya. Anak-anak sekalian yang terkasih, perkenalkan, nama saya Henry Suhardiman. Seperti yang sudah disampaikan pada saat pembukaan MPLS, sehubungan dengan kondisi Miss Bunga yang sedang menantikan persalinan, kita doakan supaya sehat dan lancar anak-anak sekalian. Saat ini saya Henry Suhardiman ditugaskan untuk memimpin sekolah tahun ajaran ini selaku kepala sekolah ya. Anak-anak sekalian, juga saat ini saya senang anak-anak sekalian sudah bisa masuk tahun ajaran yang baru, semangat yang baru kita belajar. Juga saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa yang terpilih, baik yang dari SDK 3 ataupun yang dari luar. Selamat bergabung di keluarga besar SMPK 3 Bina Bakti ya. Selama kurang lebih nantinya 3 tahun yang akan datang, kita akan belajar, akan banyak sukacita juga tantangan di materi pelajaran. Sama-sama kita menjadi sebuah keluarga saling mendukung sampai diharapkan anak-anak sekalian bisa menjadi lulus ya. SMPK 3 Bina Bakti anak-anak sekalian, sesuai visi kita berharap bahwa SMPK 3 Bina Bakti dapat menjadi lembaga yang melayani di dalam pendidikan, layanan pendidikan. Itu berharap supaya kita menjadi lembaga pendidikan yang mendidik berdasarkan kasih dan iman Kristiani untuk membangun manusia yang utuh. Nah, anak-anak sekalian, manusia yang utuh itu seperti gimana ya? Manusia yang utuh itu adalah manusia yang dewasa, paripurna begitu. Bisa dilihat dari kedewasaan secara akademisnya, secara personalnya, secara sosialnya, secara spiritualnya. Dan inilah visi kita, pengen bawa anak-anak sekalian semuanya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang utuh ya, punya 4 kompetensi tadi. Juga didukung dari kurikulum 2013 revisi 2016, di mana kompetensi atau kompetensi inti, kompetensi dasar itu terdiri dari spiritual, terdiri dari sosial, terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Ini sejalan dengan visi. Oleh karena itu diharapkan seluruh siswa sekalian pada saat lulus nanti ya, kita sudah menjadi pribadi yang utuh, dewasa ya, memuliakan Tuhan. Terlebih lagi secara khusus kita punya karakter Kristiani atau karakter daripada Kristus, dan punya skill-skill yang diperlukan saat kita menghadapi nanti tantangan dunia global. Nah, anak-anak sekalian, sebagai breakdown atau tindak lanjut dari
visi misi tadi yang sudah disampaikan. Nah, saat ini sekolah SMPK 3 Bina Bakti sedang konsentrasi bagaimana pendidikan yang disampaikan kepada anak-anak sekalian itu selain materi-materi yang disampaikan, kami juga berharap dan kami sedang menekankan kepada program kami yaitu CLCS begitu ya. Tahun 2018-19 kita hanya CLC, tahun depannya lagi tahun lalu 19-20 kita sudah tambahkan jadi S. Apa itu? CLCS itu adalah singkatan dari Christ-like characters ya. Sebagai umat Kristen ya, selaku anak-anak Tuhan, tentunya kita semakin hari bertumbuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Diharapkan kita menjadi dewasa dan memiliki karakter-karakter Kristus ya. Ada 10 karakter Kristus yang kita sedang kembangkan, ditambah dengan karakter-karakter atau sikap sosial dan spiritual dari dinas pendidikan. Ini akan jadi sinergi bagi kita ya, menjadi keunikan atau kearifan lokal dari SMPK 3 Bina Bakti. Kemudian kita juga berpikir, guru-guru berpikir, kami semua berpikir, kami juga mengolah bagaimana saat siswa lulus nanti begitu ya, harapannya bisa menghadapi tantangan di depan, yaitu tantangan global abad 21. Selain punya pengetahuan, punya sikap atau karakter CLC tadi, ditambah dengan keterampilan dari anak-anak sekalian ya. Keterampilan apa yang dimaksud? Kami bergumul, berpikir, dan akhirnya meramu ada yang disebut dengan keterampilan abad 21 ya. Keterampilan abad 21 ini terdiri dari 3 bagian besar ya, 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah 4C atau 4C ya, 4C. Kemudian bagian kedua itu adalah literasi. Bagian keempat ini adalah kompetensi personal diri yang berhubungan dengan leadership ya. Tahun lalu kita sudah sampai di 4C ya. Kita sudah belajar tentang kreativitas ya, creativity ya, creative thinking begitu ya, collaboration, dan kita belajar communication. Kita ramu kegiatannya anak-anak sekalian kemarin tahun yang lalu itu menarik, dan kita undang para pembicara-pembicara akademisi dan praktisi yang bisa jadi membangun kita semua ya, anak-anak sekalian. Nah, kemarin sudah berhasil menuntaskan 4C ya. Tahun yang sekarang sudah masuk CLC 2.0, itu kita akan memperlengkapi anak-anak sekalian dengan kemampuan literasi ya. Literasi ini ada literasi media ya, kemudian nanti ada literasi sosial juga nanti kita akan sampaikan ya. Sehingga di dunia teknologi informasi zaman saya dulu, anak-anak sekalian, informasi itu sulit didapat, belum ada internet. Kalau bikin clipping itu harus dari dari koran ya, kemudian harus beli korannya atau cari sumber koran atau majalah, begitu sulit begitu, atau nonton berita bikin resensinya. Sekarang informasi begitu banyak dari internet, media internet ya, atau dari sosial media, dimanapun kita bisa akses ya dengan kecanggihan teknologi sekarang. Tapi terlebih dari itu, lewat media, lewat informasi yang kita terima, mampu nggak kita menyajikan informasi yang banyak itu menjadi tayangan atau hidangan yang menarik, menjadi sebuah sajian informasi yang menarik ya. Nah, ini CLCS ini akan memperlengkapi kita di dalam kegiatan belajar mengajar harian. Biasanya anak-anak sekalian diminta untuk presentasi. Bagaimana kita mampu berpresentasi saat kita belum tahu bagaimana etika kita berkomunikasi di depan banyak orang misalkan. Nah, CLCS ini akan menjadi suplemen, jadi vitamin. Kalau kami tahun yang lalu ada kegiatannya terselenggara di hari Jumat. Jadi CLCS itu adalah kegiatan belajar mengajar secara umum. CLCS itu adalah bagaimana kegiatan mengajar itu bisa disampaikan anak-anak sekalian. Nah, CLCS yang di hari Jumat itu adalah kita minum vitaminnya. Jadi makanan pokok di dalam pembelajarannya itu adalah KBM. CLCS itu adalah KBM. CLCS itu adalah bagaimana menyampaikan
kita sampai kepada kompetensi pembelajaran. Tetapi minum vitaminnya itu ada di hari Jumat, anak-anak sekalian, kalau situasinya belajar seperti biasa. Nah, di hari Jumat ini kita disampaikan bagaimana komunikasi yang baik, disampaikan bagaimana pentingnya kita kolaborasi dengan orang lain, dan bagaimana setiap individu itu punya kontribusi di dalam suatu kelompok pada saat kita melakukan kolaborasi. Waktu Januari yang lalu kita Januari dan Februari kita kolaborasi ke Puntang. Nonton videonya ya di YouTube SMPK 3 Bina Bakti. Nah, tadi sudah disampaikan 4C. Kemudian kita CLCS yang kedua ini kita akan masuk ke dalam literasi. Nanti kita akan ajak kegiatan yang menarik juga untuk anak-anak sekalian. Dan tahun depan kita akan belajar tentang leadership ya. Nah, ini CLC, karakter Kristus, 10 karakter yang nanti saya akan bagikan juga di video ini, dikolaborasi dengan skill. Jadi siswa diharapkan punya pengetahuan yang baik di SMPK 3 Bina Bakti, punya sikap yang baik, yaitu karakter dari Kristus ini. Kemudian kita punya skill ya, skill abad 21, skill 21st century skill. Ini akan membawa kita mampu bersaing nanti di tengah tantangan global ya. Tantangan anak-anak sekalian itu jauh lebih sulit daripada tantangan kami guru-guru. Oleh karena itu kami guru-guru selalu termotivasi kasih layanan pendidikan yang paling terbaik, yang paling terdepan, supaya anak-anak sekalian merasakan manfaatnya ya. Saya ketemu dengan alumnus SMPK 3 Bina Bakti dan SMAK 3 Bina Bakti. Akhirnya dia bersaksi bahwa apa yang disampaikan oleh guru-guru itu sangat bermakna dan sangat applicable pada saat mereka masuk ke dalam tantangan dunia profesi atau kehidupan sehari-hari. Nah, ini komitmen kami ya, SMPK 3 Bina Bakti. Visi misi kami breakdown menjadi sebuah program konsentrasi kami kepada karakter dan 21st century skill. Kami singkat dengan CLCS ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan simak materi yang pertama di MOS ini, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama di MPLS ini, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Di berbagai sekolah di seluruh Indonesia ini, pada saat melaksanakan MPLS pasti akan mendapatkan materi tersebut, karena memang sudah diarahkan oleh Dinas Pendidikan bagaimana siswa pada saat masuk ke jenjang sekolah berikutnya, yaitu kelas 7 atau nanti kelas 10, harus diperlengkapi dengan wawasan pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, ini selain jadi materi pertama, dan ini akan menjadi seperti kuliah umum di rangkaian MPLS ini ya. Kita simak anak-anak sekalian, wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan, anak-anak sekalian kelas 7, wawasan itu artinya bagaimana cara kita meninjau, melihat begitu, bagaimana cara kita memandang ya. Ada wawasan berarti cara memandang atau meninjau. Ada wiyata. Wiyata itu berarti pendidikan ya. Mandala itu berarti lingkaran atau bundaran ya, bundaran, lingkaran atau lingkungan, anak-anak sekalian. Wawasan, wiyata, mandala ya, cara meninjau, pendidikan, lingkungan. Jadi pada saat digabung wawasan wiyata mandala secara umum, anak-anak sekalian, yaitu bagaimana kita cara memandang sekolah itu sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Saya, Pak Henry atau Mr. Henry, sangat setuju bahwa seharusnya sekolah itu ada sebagai tempat yang menyenangkan. Pada saat kita kerasan gitu ya, pada saat kita senang di sekolah, tentunya kreativitas muncul ya, kemampuan berpikir di sana muncul ya. Nah, diharapkan SMPK 3 Bina Bakti ya, nanti setelah video ini juga saya ajak anak-anak sekalian untuk keliling tentang fasilitas sekolah ya. Nyaman sebetulnya SMPK 3 Bina Bakti. Buktinya apa? Apa yang begitu ya?
setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.10 anak-anak masih senang main di sini ya, pagi main bola ya, jadi memang nyaman ya, sampai diminta pulang juga susah begitu ya. Nah, anak-anak sekalian, di dalam wawasan Wiyata Mandala atau pengenalan lingkungan sekolah ini, sekolah itu kita sepakati sebagai lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran. Artinya di dalam konsep Wiyata Mandala, sekolah itu tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain pembelajaran atau pendidikan tadi. Begitu ya. Kemudian sekolah juga harus punya terus menggali, punya keinginan, punya hasrat untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di dalam sekolah. Ya, selain sarana pendidikan, sarana afeksi juga menyampaikan nilai-nilai tadi, karakter yang tadi Pak Henry sudah sampaikan, begitu ya. Dan juga di dalam konsep Wiyata Mandala, sekolah itu diharapkan menjadi suri tauladan sekitarnya, karena ada pembelajaran tadi, ada visi dan misi pendidikan tadi ya. Sekolah itu menjadi sarana kita melihat karakter positif yang disampaikan kepada anak-anak sekalian ya. Seperti demikian saat kita melihat sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, saat kita masuk ke dalam satu lingkungan sekolah, anak-anak sekalian masuk ke dalam lingkungan sekolah, ada orang-orang atau bagian-bagian yang berperan di dalamnya, di dalam lingkungan sekolah tadi. Ada 5 anak-anak sekalian. Yang tadi ada kepala sekolah, ya, ada guru, ada sivitas akademika atau itu tenaga kependidikan, ada peserta didik murid, ya, ada juga masyarakat sekitar. Nah, ingat ya, ada 5. Siapa tahu nanti Pak Haris, panitia MOS kasih kuis. Ada 5 nih. Nah, 5 ini punya peran masing-masing ya di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan pendidikan tadi, lingkungan belajar. Yang pertama kita akan masuk kepada peran kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi semua yang ada di dalam sekolah, semua kejadian yang ada, semua kegiatan yang ada, semua tujuan yang ada, semua itu harus selaras dan lewat pengetahuan, tanggung jawab dan wewenang dari kepala sekolah. Yang kedua, siapapun peran kepala sekolah yang kedua, siapapun yang ada di dalam lingkungan sekolah itu harus lewat kepala sekolah mengusulkan sesuatu, konsultasi, mengusulkan suatu program, mengusulkan suatu kegiatan, itu harus lewat kepala sekolah ya. Harus seirama dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin kita capai. Aparat sekolah, peran-peran bagian-bagian yang lain tidak boleh sendiri-sendiri bertindaknya. Harus sesuai seizin kepala sekolah. Nah ya, kemudian kepala sekolah juga melaksanakan program-program yang sudah disusun. Kami kepala sekolah bersama tim guru juga sudah menyusun, khususnya per 1 tahun ke depan kita akan bawa kemana nih tujuannya, sudah ada ya, nanti bersama-sama kepala sekolah tadi ya. Kemudian menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, dan komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak keamanan ya. Jadi media untuk berkomunikasi kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah juga menertibkan lingkungan sekolah ya, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Kepala sekolah juga mengadakan rapat koordinasi ya. Manajemen sekolah itu harus koordinasi, harus komunikasi ya, harus kontrol juga begitu ya. Jadi memang setiap minggu lah kita rapat-rapat begitu ya, di akhir minggu biasanya dengan guru-guru dan panitia kegiatan.
Itu peran kepala sekolah, anak-anak sekalian. Sekarang peran guru. Ya. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Guru itu digugu dan ditiru. Guru itu anak-anak sekalian satu sosok di mana ilmu, pengetahuan, keterampilan dan sikap itu ditransfer kepada para peserta didiknya. Dan peserta didik itu bisa melihat contoh daripada guru-guru. Oleh karena itu, guru-guru harus punya nilai-nilai positif yang disampaikan kepada anak-anak sekalian. Punya citra yang baik demikian. Dan kita harus punya kebanggaan jadi guru, ya, Bapak Ibu guru sekalian. Kita harus bangga nih menjadi rekan sekerja Allah, membimbing anak-anak Tuhan, domba-dombanya Tuhan, ya, sampai kepada tujuan mereka bisa jadi dewasa dan kemudian menjadi teladan di masyarakat. Jadi pada saat jadi guru, saat kita pulang, tidak juga dilepaskan kredibilitasnya, tetapi tetap jadi guru ke bawah-bawah, ya. Dia itu guru begitu, ya. Satu sosok yang menjadi suri tauladan. Guru juga harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, guru juga dipelengkapi, ya, harus bisa menguasai kelas. Demikian. Jadi guru juga harus bisa memimpin setidaknya di mata pelajaran. Kemudian guru juga memimpin di dalam organisasi kegiatan. Ya, guru juga harus memimpin di dalam satu penyelenggaraan acara, begitu. Kemudian tadi sudah disebutkan digugu dan ditiru. Jadi harus dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Harus integritas. Kata-kata, tindakan sama, anak-anak sekalian. Itu peran guru, ya. Kita doain nih guru-guru kuat terus, semangat melayani Tuhan, ya. Ketemu macam-macam anak, ketemu dengan kerumitan materi, harus menilai anak-anak sekalian. Memang tidak mudah jadi guru. Kita doain supaya berkat Tuhan, kesehatan senantiasa ada di dalam guru-guru kita, ya. Saya juga menyampaikan ini ingat kepada guru-guru saya pada saat saya sedang sekolah. Kemudian yang ketiga, peran sivitas akademika atau tenaga kependidikan yang lain, misalnya nih tata usaha, harus mendukung kepentingan administrasi. Kalian belajar mengajar KBM, ada yang mengelola juga anak-anak kalian, bukan hanya guru. Misalnya pendaftaran melalui TU, misalnya pembayaran atau informasi itu lewat tata usaha seperti demikian, ya. Nah, mereka juga membantu secara tidak langsung. Tata usaha juga tetap guru-guru kita, anak-anak sekalian harus tetap dihormatin, ya. Kemudian ada perangkat sekolah yang lain seperti karyawan, bapak-bapak cleaning service. Kita juga hormat kepada mereka, profesi mereka, begitu, ya. Jangan seenaknya kita sebagai siswa. Saat kita beli makanan dari kantin, tanggung jawab kita sampai ke tempat sampah itu tetap bersih, begitu, ya. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai jadi semua mereka yang mengerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai siswa, kita lakukan. Saat kita ditugaskan piket, kita lakukan. Ya, selebihnya dibantu sama bapak-bapak karyawan yang tadi. Ada Pak Satpam. Pak Satpam jaga di depan, jaga anak-anak juga. Kemudian Pak Satpam kerap kali bantuin parkir sepeda anak-anak sekalian. Kita juga hormati mereka. Selamat pagi Pak, kita sampaikan salam seperti demikian, ya. Ada bapak-bapak juga yang mengelola kebun, begitu, kita hargai mereka juga, ya. Mereka melaksanakan tugas, peran tanggung jawab mereka juga sesuai dengan tugas bidang masing-masing. Mereka juga secara tidak langsung saat ada di lingkungan pendidikan harus kasih etika yang baik, ya. Saat mereka bertugas juga kata-kata juga harus positif, karena ini lingkungan sekolah, anak-anak sekalian. Kami harapkan seperti demikian. Kemudian semua warga sekolah harus menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Saat anak-anak sekalian masuk ke sini, ke SMPK 3 Bina Bakti, sudah menjadi keluarga besar. Kepada kakak-kakak kelas kasmen itu kakak kita. Kepada kelas 6 itu adik-adik kelas kita. Itu saudara anak-anak sekalian, ya. Kita pakai label di sini SMPK 3 Bina Bakti. Kita jadi terang
dan garam di sekitar kita, membawa nama baik sekolah juga begitu ya. Oleh karena itu kita harus menjalin persaudaraan. Dan anak-anak sekalian, jangan berkelahi begitu ya. Kalau ada, dulu saya bertugas wakil kepala sekolah, ada anak berkelahi, saya selalu bilang, kenapa berkelahi? Sama-sama saudara kita, sama-sama Indonesia, kenapa saling menyakiti? Kan saya mengajari PS ya, anak-anak sekalian. Saya suka bilang gini, memang agak lebay, tetapi untuk membuka wawasan mereka ya. Sama-sama Indonesia, kenapa berkelahi? Musuh kita di luar itu di sana. Kemiskinan, kemalasan, itu musuh-musuh kita. Kita di sini harus saling membangun, harus kuat ya, harus bersatu terus ya, harus saling mengasihi. Saat sekolah itu nyaman, memiliki rasa persaudaraan begitu ya, jadi akan lingkungan yang menjadi membangun kita. Ngomong juga tidak boleh saling mengejek. Saya sering tegur langsung, apalagi manggil nama rekan dengan nama orang tua itu tidak sopan, anak-anak sekalian. Siapapun siswa paling sabar dipanggil seperti itu pasti marah. Karena itu saat kita memanggil teman dengan nama sapaan seperti itu, bukan untuk berteman, bukan untuk pengen baik-baik begitu, tetapi bikin tersinggung dan bikin marah. Tidak boleh ya. Ngomong kasar tidak ada di sini, anak-anak sekalian ya. Kita lanjut, peranan murid. Nah ya, peranan murid tadi ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada sivitas akademika, kemudian peranan murid. Yang pertama, harus taat tata tertib. Kenapa harus taat tata tertib? Tata tertib itu dibuat supaya kehidupan kita di lingkungan sekolah selaras, nyaman begitu, menjadi lingkungan yang baik. Saat kita taat kepada tata tertib, kita juga dididik untuk tunduk kepada satu aturan yang membuat karakter kita menjadi baik. Taat tata tertib. Saat tidak taat, kami catat poin dikurang, kemudian mendapatkan teguran dari Bapak Ibu guru. Demikian ya. Tidak susah anak-anak sekalian ikut tata tertib ya. Mudah sekali ya. Asal kita punya hati yang mau taat, lembut begitu ya, hati yang lemah lembut mau ikut kepada aturan. Kemudian hormat dan sopan kepada guru. Kita lihat di negara-negara lain, contohnya di Jepang, begitu menghormati profesi guru ya. Panggilnya apa? Sensei begitu ya. Ketemu juga sampai seperti ini. Nah, ya, kalau di Tiongkok mungkin memanggil lause ya. Kalau pengennya Bapak, Pak Henry, saya begitu manggil ke guru bukan hanya Mister atau Sir, guru aja langsung gitu ya. Supaya kita bisa hormat kepada profesi mereka. Kenapa? Karena disitulah kita dibangun karakternya lewat Bapak Ibu guru ini. Karena pengetahuan kita dibangun lewat Bapak Ibu guru. Karena kita dikoreksi sama Bapak Ibu guru supaya kita menjadi pribadi yang baik. Mereka menyayangi kita. Guru kami menilai supaya anak-anak sekalian lulus punya karakter yang baik. Karena itu layak sekali kita hormat dan sopan kepada Bapak Ibu guru. Layak sekali saat kita ketemu, kita setidaknya kasih salam. Kalau sebelum masa COVID, ada yang cium tangan anak-anak sekalian ya, seperti. Sekarang kita menghindari kontak fisik. Kita salam saja, kita mengucap Mister, Miss, selamat pagi, selamat siang, atau seperti itu aja sudah cukup ya. Menganggukkan seperti itu cukup ya. Kita respect sama guru-guru. Sekarang saya ingin menggalakkan lagi, pengen serentak lagi anak-anak. Mari kita hormati Bapak Ibu guru kita ya. Tugas mereka berat ya. Kemudian selain kepada guru, kita respect kepada teman juga. Kita hormat juga, tidak beda-bedain teman. Sama kita semua anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Ya. Tidak boleh kita memandang teman dari fisiknya. Ya. Tidak boleh kita memandang seorang teman itu dari, mohon maaf, ekonomi mereka. Tidak, sama kita semua sama. Pakai seragam semua sama kok. Mari sama-sama kita hormat. Jangan mengejek, menjelekan. Kita tidak ada yang sempurna. Kita sempurna di dalam Tuhan.
kita sempurna saat kita bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan, anak-anak sekalian. Ya. Kemudian peranan murid yang lain selain taat dan hormat tadi, belajar yang tekun. Belajar saja tidak cukup, tetapi tekun, anak-anak sekalian. Tidak ada tugas yang lebih besar dari seorang pelajar selain belajar. Tidak murah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Dimanfaatkan. Guru-guru yang begitu pengalaman, kita hormati mereka. Kita belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka. Anak-anak sekalian, walaupun guru-guru di sini kelihatannya muda, tetapi pengalaman. Saya sendiri sudah 13 tahun di sini, anak-anak sekalian. Sudah lewat banyak sekali pengalaman di dunia pendidikan. Tahun 2011 saya dapat juara 3 guru prestasi di Kabupaten Bandung. Puji Tuhan, saya yang paling muda pada saat itu. Kemudian dari 2007-2008 saya di sini usia waktu itu sekitar 20-an tahun, sudah jadi wakil kepala sekolah begitu. Sudah dipakai begitu di usia muda. Juga saya menyelesaikan studi saya 2017 S2, lulus dengan IPK 4,0 cum laude dan jadi lulusan terbaik saat itu. Dan sekarang lagi daftar untuk menempuh studi S3 doktoral. Saya terus pengen belajar. Kalaupun mahal juga saya cari beasiswa dan nggak apa-apa karena memang semangatnya untuk belajar. Ya, pengen kasih kontribusi kepada sekolah. Bagaimana sekolah bisa jadi lebih maju? Bagaimana pendidikan di Indonesia, di Bandung khususnya di sekolah bisa lebih maju, demikian. Nah, jadi jangan disepelekan ya guru-guru kita. Kita belajar dari mereka. Mereka begitu berpengalaman. Ada yang S2 juga di ruang guru begitu ya. Ada yang terampil A, terampil B, banyak sekali ya. Kita belajar dari mereka. Tekun anak-anak sekalian. Belum sampai tujuan, belum bisa. Belajar terus sampai bisa. Ya. Nah, mari kita belajar terus anak-anak sekalian. Ya. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Belajar terus, belajar bahkan dari mereka. Begitu ya. Kemudian tugas siswa yang lain menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selesaikan tugas. Latihan itu membuat kita menjadi sempurna. Ya, saat tidak berlatih, kita tidak akan bisa. Ya, latihan itu yang bikin kita sempurna. Kemudian jaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kita berada, anak-anak sekalian. Nama baik itu harus dijunjung tinggi. Henry Suhardiman, papa saya seorang Suhardiman juga begitu. Saya junjung tinggi nama baiknya. Jangan sampai saya melakukan sesuatu yang akhirnya membuat keluarga kami dipandang dari kesalahan yang atau pelanggaran yang tidak baik itu. Orang selalu ingat sama hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu biarlah nama kita diingat dari sikap kita yang baik, yang kasih kontribusi baik untuk masyarakat atau rekan-rekan kita sekitar ya. Kemudian peranan murid yang lain itu jauhi narkoba. Narkoba itu merusak masa depan kita semua. Narkoba itu merusak masa depan bangsa dan negara. Narkoba itu merusak anak-anak muda. Mulai dari hal-hal yang sederhana, nanti pengen yang lain, itu sama sekali tidak boleh. Merokok tidak ada. Vaping tidak ada. Anak-anak kita ya, apalagi sampai narkoba. Biar Tuhan lindungi kita semua, dijauhkan dari semuanya itu. Kita dikuatkan untuk bilang no kepada hal seperti demikian. Sekali kita dekat ke narkoba, mohon maaf anak-anak sekalian ya. Studi menyampaikan syaraf otak kita nantinya jadi terganggu, tidak bisa untuk jadi belajar, susah konsentrasi. Hati-hati anak-anak sekalian ya. Yang terakhir, peranan murid itu menjaga fasilitas belajar mengajar. Ada mungkin meja, papan tulis, fasilitas yang lain. Diharapkan kita tidak menjadi rusak atau menggambar-gambar menjadi seorang panelis. Tidak seperti demikian. Ya, tugas kita menjaga. Walaupun bisa diganti, tapi ini kan lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana seorang
individu itu bisa dididik menjadi pribadi yang pada saat lulus itu mampu hidup di masyarakat dengan baik. Nah, dari sekarang tidak boleh merusak begitu, tidak boleh menjadi vandalis. Kemudian peranan siswa yang lain, jaga keamanan sekolah, melaporkan hal-hal yang tidak baik atau negatif yang terjadi di sekolah. Jangan takut untuk memperkatakan kebenaran. Sampaikan saja anak-anak sekalian. Guru-guru jaga integritas, tidak akan bocor siapa yang akan bilang, begitu ya. Saat kita tahu orang lain melakukan kesalahan, kita tidak bantu atau setidaknya melaporkan, kita juga jadi salah karena perbuatan itu keburu terjadi dan merugikan orang lain misalkan. Lebih baik kita sampaikan. Gak usah ragu, ya. Ada sesuatu, lapor ke BP juga tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, murid itu harus memelihara lingkungan sekolah. Walaupun ini fasilitas bersama, bukan pilih kita pribadi, kita jaga. Di sana bumi dipijak, ya, di situ juga langit kita dijunjung. Dikasih tanggung jawab yang kecil kita harus bisa. Jangan sampai ngerusak sana sini, ya. Kita tidak mampu hidup di dalam masyarakat juga dengan baik, ya. Terakhir, ada masyarakat sekolah juga yang masuk ke sekolah, anak-anak sekalian. Kan tadi ada lima bagian, ya, yaitu peranan masyarakat. Misalnya orang tua datang, misalkan RT, RW datang ke sekolah, ya. Perannya apa mereka? Mendukung kita, KBM. Kemudian memberikan saran untuk kemajuan proses belajar dan mengajar. Orang tua datang, Pak ada usulan, apakah bisa seperti ini? Pak kami mau konsultasi, apakah bisa seperti ini? Silakan, dipersilakan. Komunikasi kita harus baik, sehingga solusinya juga yang paling terbaik. Jaga keamanan lingkungan sekolah. Ya, jaga keamanan lingkungan sekolah. Ya, harus kita jaga. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah, kita juga menjalin dengan pihak lain. Misalkan Bapak Kapolsek yang ada di dalam TKI, kita juga kerjasama dengan lembaga lain, misalkan lembaga yang menyediakan jasa tours dan travel. Kita ikut dengan mereka, dengan dengan para penerbit buku atau kan para narasumber yang kita undang, kita kerjasama seperti demikian untuk membantu sekolah menjadi lebih baik, ya, saling kerjasama. Nah, itu adalah bidang-bidang pelaku-pelaku yang berperan di dalam Wiyata Mandala. Anak-anak sekalian, kalau disampaikan sederhana, sekolah sebagai kawasan atau lingkungan Wiyata Mandala itu bisa kita sampaikan dengan mudah lewat 10K. 10K singkatan, bukan 3K, bukan 5K, bukan 7, bahkan 10K. Keamanan, sekolah harus aman. Kekeluargaan, sekolah harus sosialnya kekeluargaan. Kedisiplinan, membawa siswa sekalian disiplin. Kerindangan, ya, nyaman. Kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Nah, ini sekolah Wiyata Mandala itu 10K, anak-anak sekalian, ya. Ingat-ingat ini, ya. Kemudian sekolah, kami sampaikan sekali lagi, tidak digunakan untuk misalnya promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungan dengan pendidikan. Sekolah itu tidak diharapkan, khususnya di sini apalagi tidak ada, ya, sebagai tempat penyebaran ajaran yang tidak baik, sesat, atau penyebaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh, tidak diharapkan. Kemudian sekolah juga bukan propaganda politik dan untuk tempat berkampanye. Sekolah juga bukan dipakai untuk syuting film misalkan, tanpa izin, demikian, ya. Kemudian sekolah juga bukan tempat yang menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana tidak jadi kondusif. Nggak ada. Sekolah itu adalah sebagai Wiyata Mandala adalah 10K yang tadi, ya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, mendekati kesimpulan, mendekati akhir, pelaksanaan Wiyata Mandala itu pertama lewat tahap preventif, yaitu mencegah, yaitu memelihara sekolah melalui 10K, menciptakan suasana yang harmonis antar warga sekolah, 5 peran tadi, membentuk jaringan pengawasan, razia. Nanti anak-anak sekalian mungkin akan ada dadakan razia, hal-hal yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran, nginep dulu di sekolah, ya, bisa diambil sesuai dengan tata tertib Bu Helen akan sampaikan. Kemudian kita akan mengisi jam kosong dengan ekstrakurikuler, ya.
Jadi tidak hanya akademis saja, tetapi minat dan bakat kita juga diasah. Saya juga selaku pelatih atau pembina ekskul dari multimedia, puji Tuhan kemarin sampai ke nasional. Saya antar ke Tangerang, dapat peringkat 6 juara nasional se-Indonesia, juara desain poster. Ya, anak-anak boleh gabung dengan ekskul kita saat tidak ada pandemi ya. Yang terakhir, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat sampai pulang ya. Saat berangkat sampai sini pulang, harapan kami aman ya. Kita juga kalau memang ada kejadian yang potensial tidak nyaman kepada warga sekolah, kami langsung melakukan tindakan represi atau menekan ya, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Itu kami, kewajiban guru dan sekolah, menetralisir isu negatif kalau ada. Nah, ingat nih, kita masuk CLCS literasi, cek dulu informasi, fakta atau opini saja, atau bahkan sesat ya informasinya. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian menyelesaikan kasus secara hukum, apalagi di luar sekolah. Tapi sejauh ini baik anak-anak, puji Tuhan, mengadakan bimbingan dan penyuluhan BP. Nanti Pak Aris akan kasih banyak materi. Yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku, mulai dari teguran dan minus, mulai dari peringatan berat dan minus, mulai dari surat peringatan 1, 2, 3, sampai kalau memang anak-anak sekalian tidak bisa ikut dengan tata tertib, kami akan kembalikan kepada orang tua. Juga anak-anak sekalian bisa cari sekolah yang lain yang mungkin cocok tata tertibnya dengan anak-anak sekalian ya. Demikian anak-anak sekalian penjelasan perihal atau sesi wawasan Wigata Mandala. Semoga menjadi perhatian bagi anak-anak sekalian pada saat menjadi rambu-rambu juga pada saat kita bersekolah di sini kurang lebih selama 3 tahun ke depan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sudah bergabung dengan kami, kita menjadi keluarga. Mari kita bangun lingkungan pendidikan sekolah yang baik, kondusif, yang membangun supaya kita nyaman bersekolah di sini ya. Selanjutnya kita akan keliling anak-anak sekalian. Ini adalah suasana kelas ya. Nanti kita akan keliling ya. Nanti kita akan keliling ke fasilitas-fasilitas sekolah yang lain. Terima kasih.